wabarakatuh. Ya, saya di sini mau mempresentasikan hasil laporan proposal ketika saya yang berjudul penerapan metode ceramah dan diskusi dalam meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa selama pembelajaran daring terhadap mata pelajaran PAI di kelas 11 di SMA NU Genteng Banyuwangi. Ya, selanjutnya saya akan membahas latar belakang masalahnya. Jadi saya mengangkat judul yang tadi itu karena ada permasalahannya. Ya. Latar belakangnya yaitu di dalam dunia pendidikan kita mengenal banyak metode pembelajaran. Namun di dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan dua metode pembelajaran yang cukup populer sampai saat ini digunakan, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Nah, metode ceramah ini merupakan metode mengajar yang sangat populer digunakan guru sejak zaman dulu. Nah, hal tersebut dikarenakan penggunaan metode ceramah dirasa lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan. Namun seiring berjalannya waktu, metode ceramah dianggap membosankan dan membuat siswa menjadi pasif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tercetuslah CBSA. CBSA tersebut cara belajar siswa aktif. Dalam CBSA terdapat satu metode mengajar yang cukup populer digunakan saat ini, yaitu metode diskusi. Ketika peneliti melakukan praktik, peneliti melihat tidak selamanya hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah memiliki hasil yang kurang memuaskan. Begitu pula sebaliknya. Ya. Selanjutnya saya bahas rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode diskusi dalam mata pelajaran PAI kelas 11 IPS 1 di SMA NU Genteng. Dan yang kedua, bagaimana minat dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI kelas 11 IPS 1 SMA NU Genteng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 11 IPS 1 SMA NU Genteng. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Kajian teori yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah itu menurut Saiful Sagala ialah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada siswa, kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah, untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar dan audiovisual lainnya. Selanjutnya ada metode diskusi. Menurut Saiful Sagala, diskusi ini adalah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide pengujian ide-ide ataupun pendapat dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu, yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenarannya. Dan yang ketiga, minat belajar. Minat belajar itu adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Nah, minat tidak hanya
diekspresikan melalui pernyataan. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku baik kognitif, afektif, psikomotorik yang diperoleh dari proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya pembelajaran daring. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Sedangkan daring itu sendiri yaitu memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum online menunjukkan kata terhubung. Ya, dan selanjutnya pendidikan agama Islam. Menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengaruh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Ya. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada subjek, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian saya ini tempatnya di SMA NU Genteng Banyuwangi pada semester genap tahun pelajaran 2020 atau 2021. Waktunya, waktu jam pelajaran berlangsung pelaksanaan selama 1 bulan April tahun 2020. Ya, yang selanjutnya instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data di sini ada 2, observasi dan skala penilaian. Ya, ada 2, observasi dan skala penilaian. Dan yang selanjutnya hasil penelitian. Di sini kami sudah melakukan penelitian dan adapun hasilnya yang siklus pertama di sini dari hasil pengamatan peneliti ternyata penerapan metode diskusi dan tanya jawab ini bisa dilakukan mempunyai pengaruh, bisa dikatakan mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dan yang selanjutnya hasil yang kedua, siklus yang kedua ini dari hasil pengamatan saya peneliti, ternyata dengan adanya penerapan melalui diskusi dan tanya jawab sedikit demi sedikit bisa dikatakan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa yang juga nantinya akan berdampak terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dan kesimpulannya, metode ceramah yang diterapkan dalam proses pembelajaran oleh guru ialah metode ceramah yang diimbangi dengan metode tanya jawab. Untuk metode diskusi yang digunakan pada proses pembelajaran ini ialah metode diskusi kelompok kecil di mana masing-masing kelompok diberikan suatu materi pembelajaran sebagai permasalahan yang harus mereka pecahkan. Dalam hal ini dijelaskan kembali kepada siswa-siswa lainnya. Ya. Hasil pengamatan peneliti berdasarkan ranah afektif sebagai berikut. Ada peningkatan aspek atau receiving pada diri siswa yang menggunakan metode ceramah dan diskusi. Untuk kelas yang menggunakan metode ceramah terhadap peningkatan yang cukup berarti dalam aspek receiving, terutama pada pertemuan kedua. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.